Teman-teman Liputan 6, aktivitas penambangan nikel di Raja Ampat, Papua ini kemudian menjadi sorotan publik, terutama setelah sejumlah aktivis Greenpeace Indonesia melakukan aksi protes dalam acara Indonesia Critical Minerals Conference and Expo di Hotel Pullman Jakarta beberapa waktu lalu. Nah, aktivitas ini saat ini diprotes habis-habisan ya, gitu saya bisa bilang, karena berpotensi merusak lingkungan, terlebih jaraknya hanya kurang lebih 30 hingga 40 kilometer dari konservasi alam Raja Ampat. Nah, saya ingin tahu apa-apa saja temuan-temuan yang didapatkan oleh Walhi. Sebelumnya kami juga menunggu respons dari Greenpeace untuk menanyakan temuan-temuan terbaru. Namun kita ke Walhi terlebih dahulu, sudah bergabung bersama kami Uli Artasiagian, Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Walhi Nasional. Selamat sore, Mbak Uli. Saya langsung saja nih, Mbak Uli ya. Perusahaan ini sudah dapat izin usaha tambang ya, kalau kita lihat nih sejauh ini kabarnya. Tapi apakah pemberian izin usaha tambang bagi sejumlah perusahaan yang ada di sana di Raja Ampat ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memang melarang ada aktivitas pertambangan di pulau-pulau tersebut? Iya, menurut catatan kami ini tidak sesuai ya, atau bisa dikatakan sebenarnya melawan dari apa yang diatur di dalam Undang-Undang 27 tahun 2007 terkait Ya. dengan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil gitu. Jadi sebenarnya di dalam undang-undang ini memandatkan bahwa satu pulau itu ketika dia di bawah 2000 ya 2000 ya 2000 gitu ya. Dia ya 2000 dia tidak boleh gitu ya, atau pulau-pulau kecil tidak boleh dijadikan sebagai wilayah yang dieksploitasi tambang gitu. Nah, ini juga sebenarnya dikuatkan melalui putusan Mahkamah Agung. Waktu itu Walhi juga menjadi salah satu pendamping hukum untuk kemudian menggugat satu pertambangan nikel juga di Pulau Wawoni gitu ya, yang akan mengeksploitasi Pulau Wawoni yang sebenarnya itu terkategorisasi sebagai pulau-pulau kecil. Dan Mahkamah Agung kemudian memutuskan bahwa memang pulau-pulau kecil itu dilarang untuk aktivitas pertambangan. Nah, artinya seharusnya putusan MA ini bisa menjadi rujukan bukan hanya terhadap objek yang kemudian digugat oleh Walhi, dalam hal ini adalah izin di Pulau Wawoni, tetapi sebenarnya dia juga bisa menjadi preseden untuk penerbitan izin di pulau-pulau kecil lainnya gitu. Termasuk kemudian ini juga bisa dijadikan untuk mengevaluasi izin-izin pertambangan yang mungkin diterbitkan terlebih dahulu gitu ya, Mhm. putusan ini gitu ya, tetapi atau bahkan mungkin sebelum undang-undang ini gitu, untuk kemudian dievaluasi dan kemudian diambil tindakan lebih lanjut gitu, pun termasuk misalnya uh, izin pertambangan nikel yang ada di Raja Ampat gitu. Nah, Raja Ampat ini kan sebenarnya adalah gugusan dari pulau-pulau kecil gitu, di mana di sana Ya. banyak terdapat pulau-pulau kecil. Dan menurut catatan Walhi, sudah ada 4 izin pertambangan nikel di tanah Papua, dan tiganya itu diantaranya ada di Kepulauan Raja Ampat gitu. Ada di Pulau Gak, Kawe, Manurun, dan ya, dan ketiga pulau ini gitu. Dan Mhm. pulau-pulau ini kan seperti KW itu hanya 50 meter persegi gitu ya. Dan ketiganya juga terkategorisasi sebagai pulau-pulau kecil. Artinya sebenarnya pulau-pulau ini harus dilindungi. Dan juga Raja Ampat ini kan 90%-nya itu adalah wilayah konservasi. Karena apa? Karena di gugusan kepulauan ini terdapat 1.600 spesies ikan gitu. Lalu kemudian 75% spesies karang yang terkenal di dunia gitu. Jadi kalau kita bisa membanggakan kekayaan dari ekosistem Raja Ampat ini sebenarnya ya. Lalu kemudian ada juga 6 dari 7 spesies penyu yang terancam punah itu ada di Raja Ampat gitu. Jadi kalau kemudian eksploitasi ekosistem atau eksploitasi sumber daya alam di Raja Ampat ini terus-menerus dikebut gitu ya, maka semua kekayaan yang kita miliki ini akan hilang gitu. Jadi sebenarnya biaya eksternalitas, biaya kehilangan itu jauh lebih besar ketimbang keuntungan dari bisnis nikel itu sendiri gitu, yang mungkin sebenarnya bukan juga Indonesia yang mengelola secara besar gitu bisnis ini. Mhm. Oke. Sejauh ini informasi yang kita dapatkan ya, operasional dihentikan sementara begitu. Pertanyaannya apakah
Walhi ya, teman-teman Walhi melihat operasional ini akan dihentikan secara total, sementara tadi IUP-nya sudah muncul dan ada yang bilang melanggar amanat undang-undang. Tapi pertanyaannya masih kembali yang tadi, apakah akan diusut secara mendalam menurut Anda karena ada dugaan pelanggaran? Berarti kan harus ada investigasi, harus ada proses hukum yang menyertai begitu. Terlebih KKP juga sedang melakukan pendalaman di sini. Iya, Pandangan Anda, Mbak? iya, justru sebenarnya kita sedang menantang pemerintah gitu ya. Apakah yang menjadi orientasi utamanya itu adalah keselamatan Pulau Raja Ampat beserta dengan biodiversitas dan masyarakat yang ada di sana gitu ya. Atau justru kepentingan utamanya itu adalah melindungi bisnis nikel gitu ya atau critical mineral yang ada di sana gitu. Nah, sebenarnya yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah tidak cukup untuk menyetop sementara perizinan karena kita punya banyak cerita gitu ya Mbak ya. Penyetopan sementara perizinan ini tidak berakhir pada proses pencabutan gitu. Dan kami berharap itu tidak menjadi hal yang diambil oleh pemerintah gitu. Justru sebenarnya penyetopan sementara aktivitas pertambangan ini adalah langkah awal untuk tadi melakukan investigasi, melakukan analisis dan sebenarnya juga melakukan cross check di lapangan gitu dan memenuhi partisipasi rakyat gitu karena menurut catatan Walhi ketika 2023 kami ke sana Walhi Papua gitu sebagian masyarakat di sana juga menolak gitu adanya aktivitas pertambangan ini gitu karena Papua ini kan sangat unik ya Mbak. Dia berbeda Ya. dengan wilayah-wilayah lain bagi mereka karena ada relasi-relasi spiritualitas gitu antara masyarakat adat dengan wilayah adatnya gitu dan sangat tidak mungkin gitu kan dengan segala kemudahan mereka menyerahkan itu semua gitu. Pasti kami mencurigai gitu ya ada potensi tidak melibatkan penuh partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk penerbitan izin. Nah, itu semua harus ditelusuri dan dilakukan gitu. Apalagi kayak tadi kan kita melihat ada undang-undang yang bisa menjadikan rujukan bahwa izin aktivitas operasional tambang nikel di sana itu bisa dicabut karena itu dijamin oleh undang-undang yang melindungi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil gitu ya. Dan juga sudah ada putusan MA yang menjadi rujukannya gitu. Jangan sampai kemudian pasca eh, apa namanya izin ini di stop sementara, terus pemerintah nggak melakukan apapun, justru kemudian memperbolehkan lagi aktivitas pertambangan gitu ya. Justru pada titik itulah kemudian pemerintah melakukan pembangkangan terhadap beberapa putusan-putusan atau produk-produk hukum yang bisa menjadi rujukan untuk perlindungan wilayah tersebut gitu. Nah, itu harapan kami gitu ya. Tetapi lagi-lagi tadi kalau kemudian pemerintah itu lebih memihak investasi atau kemudian memilih untuk tetap terus melanjutkan aktivitas pertambangan nikel ini tanpa mempertimbangkan semua dampak-dampak tadi, berapa besar biaya yang harus dikeluarkan dari biaya eksternalitas akibat eksploitasi nikel ini, ya sangat disayangkan sekali gitu ya. Artinya selama ini komitmen-komitmen kita terkait dengan perlindungan wilayah pesisir, apalagi misalnya komitmen kita di dunia internasional untuk mengurangi emisi gitu ya, komitmen iklim, ya itu bakalan patah dengan sendirinya. Karena apa, Mbak? Karena misalnya ketika aktivitas eksploitasi nikel ini tetap terus-menerus berjalan gitu ya, maka akan banyak karang atau terumbu karang kita yang rusak gitu. Kita tahu bahwa terumbu karang ini Mm-mm. adalah penyerap emisi yang besar gitu ya. Kalau ini hilang, maka ini berkontradiksi dengan komitmen iklim kita untuk menjaga ekosistem-ekosistem yang bisa melakukan penyerapan emisi gitu ya. Atau hutan di sana gitu ya. Kalau kemudian hutannya dibongkar, maka ini akan melepaskan emisi dalam skala yang besar sekaligus menghilangkan fungsi hutan yang salah satunya adalah penyerap karbon. Jadi sangat berkontradiksi dengan komitmen-komitmen internasional kita juga gitu. Sehingga ya, layaklah kemudian aktivitas ini, pertambangan nikel di Raja Ampat itu dievaluasi lalu kemudian dicabut izinnya gitu ya. Demi apa? Demi keadilan terhadap ekosistem kita di sana, keadilan terhadap lingkungan, masyarakat dan juga supaya kita tidak malu gitu dengan komitmen-komitmen internasional kita.
Oke, sejauh ini informasi yang bisa disampaikan kepada teman-teman Liputan 6, temuan-temuan dari Walhi, katanya ada 4 perusahaan yang punya IUP ya, izin usaha tambang di sana dan satu saja yang beroperasi ataukah empat-empatnya masih beroperasi? Bagaimana nih, Mbak? Ya, menurut temuan Walhi di Papua, sebenarnya operasi itu masih berlangsung di beberapa izin yang lainnya gitu. Dan izin yang sekarang tereksplorasi ini gitu ya, maksudnya Iya. yang terblow up ini, itu Mm-mm. sebenarnya bukan izin yang operasi baru gitu ya, tetapi dia sudah berlangsung lama gitu. Tetapi dia baru terekspos sekarang gitu. Dan temuan Walhi di 2023 itu ada kerusakan lahan gitu ya 300 sampai 400 hektar gitu wilayah di situ yang sudah rusak gitu. Artinya ada tutupan hutan yang hilang juga gitu ya. Ada kemudian keanekaragaman hayati yang juga hilang gitu. Dan juga beberapa hal lainnya yang Walhi temuin bahwa sebenarnya masyarakat di sana juga tidak sepenuhnya menerima pertambangan ini gitu atau mereka juga menolak gitu ya karena secara langsung tidak ada manfaat yang bisa dirasakan secara langsung gitu ya. Yang kita tahu bahwa aktivitas masyarakat di Papua itu kan sebenarnya sangat bergantung pada ekosistem hutannya gitu ya Iya. terhadap wilayah adatnya gitu. Yang justru kemudian ketika wilayah ini rusak maka sebenarnya pangan mereka hilang gitu, terus kemudian relasi mereka terhadap alam hilang gitu ya, bahkan identitas mereka hilang karena masyarakat di tanah Papua itu mengibaratkan wilayah mereka atau hutan mereka itu sebagai identitas mereka gitu. Jadi Baiklah. banyak sekali gitu temuan-temuan yang Temuan nih. ya yang kami dapatkan ketika teman-teman Walhi Papua itu datang ke sana gitu. Oke, kalau menurut Walhi atau menurut Mbak sendiri gitu ya, celahnya di sini di mana sih? Pengawasannya bagaimana sebenarnya di Raja Ampat ini? Khususnya di wilayah yang tadi ada beberapa izin usaha tambangnya diterbitkan. Kok bisa tembus gitu pertanyaannya? Iya, jadi kan sebenarnya ada menurut kami ya Mbak ada Mhm. penghilangan makna kata izin gitu. Izin ini kan bermakna sesuatu aktivitas yang sebenarnya tidak boleh gitu kan. Dia Mhm. kemudian menjadi boleh dengan beberapa persyaratan yang ketat gitu. Tidak Ya. boleh karena apa? Karena mungkin akan ada dampak besar gitu ya terhadap wilayah yang akan dieksploitasi gitu. Nah, artinya dia ada pengetatan prasyarat karena aktivitas yang tadinya tidak boleh karena akan berdampak ini mungkin bisa dilakukan asal dia menepati beberapa prasyarat-prasyarat yang ditentukan gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah makna izin ini itu dilakukan oleh pemerintah atau tidak gitu. Misalnya, kita tahu bahwa Kepulauan Raja Ampat ini adalah gugusan kepulauan-kepulauan kecil gitu ya. Ketika kemudian dia dieksploitasi, maka dia menjadi sangat rentan sekali dan itu memang diatur di dalam undang-undang bagaimana wilayah pesisir yang pulau-pulau kecil itu tidak boleh ditambang gitu. Nah, apakah ini dijadikan rujukan saat pengambilan izin atau tidak gitu? Atau justru sebenarnya ada hal-hal lain yang mempengaruhi sehingga izinnya itu bisa diterbitkan gitu. Misalnya ada misalnya ya gitu ya. Ada relasi-relasi lain gitu yang Iya. sebenarnya itu lebih besar pengaruhnya ketimbang prasyarat-prasyarat yang seharusnya ditepati gitu ya. Atau kemudian juga salah satu lainnya adalah kemampuan pemerintah untuk melakukan monitoring dan evaluasi itu memang tidak memungkinkan untuk mengevaluasi atau memonitoring kegiatan yang ada di sana gitu. Karena gini Mbak, secara umum misalnya aktivitas perizinan di Indonesia itu kan udah banyak banget, ada puluhan Betul. ribu izin, sementara aparat penegak hukum kita atau infrastruktur kita, orang-orang sumber daya manusia, untuk melakukan monitoring secara langsung itu nggak mencukupi gitu. Hmm. Jika dibandingkan dengan jumlah izin kita yang banyak, apalagi wilayah Raja Ampat itu kan kosnya besar banget gitu ya. Kalau Iya. misalnya harus ngecek ke sana gitu, ini selalu menjadi alasan oleh pemerintah gitu. Sehingga sebenarnya dengan kondisi itu harusnya pemerintah itu tidak mengeluarkan izin gitu. Karena apa? Karena sudah hampir tidak mampu untuk melakukan monitoring secara berkala, langsung dan tepat pada sasaran gitu. Sehingga
proteksi terhadap wilayah yang rentan itu menjadi penting gitu. Nah, itu yang kami lihat terjadi di Papua gitu ya. Bukan hanya Papua sebenarnya, semua wilayah-wilayah kita seperti itu gitu. Kemampuan pemerintah untuk melakukan evaluasi monitoring penegakan hukum juga masih sangat lemah sekali gitu. Itu yang membuat eksploitasi sumber daya alam kita itu terjadi secara besar-besaran dan bahkan cenderung brutal, tidak mempertimbangkan aspek lingkungannya gitu. Oke, baik. Mbak Uli Arta Siagian, Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Walhi Nasional tadi telah menyampaikan apa-apa saja yang menjadi tantangan, problem, dan juga dampak dari yang kita dengar saat ini. Ada wilayah di Kabupaten Raja Ampat dipergunakan untuk penambangan nikel. Tentu saja kita masih menunggu ya Mbak ya lanjutan informasinya karena saat ini KKP juga sedang bergerak untuk mengusut dan kemudian ada beberapa pihak-pihak dari LSM juga yang mengusut. Kita masih menantikan update terbaru bagaimana langkah pasti pemerintah. Apakah cukup tadi dengan memberikan izin usaha tambang ataukah sama sekali tidak diberikan izin usaha tambangnya karena mengingat dampak ekologis yang dikeluarkan ini berbahaya dan merusak lingkungan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sedang Viral. Saya Gracia Ben. Sampai jumpa.